Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Apresiators dan para profesional, saya Afirosa Ajalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional Leaders to be Leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs berita avesia.com yang didukung oleh program studi ilmu komunikasi Tantri Abeng University. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang mantan humas, mantan bankir juga, yang sekarang beliau terlibat dalam sebuah tugas untuk bagaimana menghasilkan sumber daya yang capable di dunia bisnis, dan juga punya kesibukan lain dalam mengelola atau membina para difabel dalam sebuah yayasan. Kita sambut Pak Agus Nadi. Apa kabar Pak Agus? Hey, apa kabar Mas? Luar biasa. Pak Agus Nadi ini dulunya adalah orang yang banyak berkecimpung di bidang humas. Mulai dari karir pertamanya itu di Sinarmas atau di mana ya? Ya, saya dulu di Sinarmas adalah university pertama saya itu. University pertama. Belajar Sinarmas menjadi humas ya. mengenai PR. Kepiaran ya. Jadi kemudian sempat di apa lagi Garuda Food ya? Saya sempat di industri food and beverage di Garuda Food. Garuda Food sebagai humas juga ya? Manajer sempat humas di, ya? di sana sebagai head of-nya PR juga. PR juga, kemudian di Astra juga ya? Ya, di Astra Group Finance-nya saya di Bank Permata. Bank Permata juga, Ya. tapi bukan humasnya itu ya? Itu juga sama di bidang communication. Communication juga ya? Ya. Oke. Jadi beliau ini orang yang sebenarnya background-nya komunikasi, tapi memiliki kepedulian juga kepada teman-teman difabel, sehingga punya mengelola yayasan ya? Ya, Yang namanya Kita Setara Indonesia. Oke. Sekarang sibuk di Action Learning ya? Action Learning Partner. Action Learning Partner yang tugasnya mencetak sumber daya manusia Iya. yang lebih kompeten. Iya. Apakah Babel? Iya, jadi untuk Action Learning Partner itu sebuah lembaga, sebuah entitas di mana hadir untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, Pak. Jadi salah satunya adalah ngedevelop orang. Ya. Biasanya mereka dari yang tidak mau menjadi mau dulu, terus kemudian dari tidak mampu menjadi mampu, Oke. sehingga dia siap menjadi anak Indonesia yang lebih baik, Pak. Oke, itu tadi Jadi sesuai dengan sebutannya judulnya ya, Action Action Learning Partner. Learning Partner Hub ya. Hub ya, jadi Oke. tempat, jadi titik. Jadi Pak Agus Nadi sebagai Chief Learning dan Communication Strategist di Action Learning Partner tadi. Iya. Kalau di Kita Setara dia sebagai beliau ini sebagai founder ya. Founder. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik di saat ini ya. Iya. Ketika Anda dulu dikenal sebagai seorang humas ya. Iya. Anda kan seorang humas nih sebenarnya. Puluhan tahun ya, berapa puluh tahun? Experience saya mungkin lebih dari 30 tahun ya. Humas ya? Ya. Di dunia komunikasi atau humas sekitar 30 tahun ya. Tapi kenapa sekarang lebih ingin pada mengelola manusia lewat training yang ditekuni saat ini? Ya,
Thank you Pak Ave. Jadi ilmu komunikasi itu kan ilmu yang sebenarnya semua orang menganggap bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, ilmu sebagai seorang manusia, dia itu kan harus dikembangkan. Kenapa saya tertarik dan mungkin bukan hijrah, tapi saya coba menyatukan antara ilmu komunikasi dengan ilmu people development. Jadi kenapa saya tertarik dengan people development? Karena memang saat ini manusia atau anak muda lebih khususnya ya, kebanyakan mereka itu adalah belum siap secara knowledge-nya. Nah, kami hadir untuk menyiapkan bahwa knowledge dia untuk menjadi orang yang sukses atau orang yang lebih baik. Dan jangan lupa, orang yang baik saja belum tentu benar. Maka kita harus menyiapkan orang-orang yang baik dan benar. Maka melalui Action Learning Partner bukan hanya belajar teori, tapi mereka akan kita ajarkan bagaimana ini bisa diimplementasikan. Itu juga yang menjadi kenapa saya bergabung ataupun nge-lead Action Learning Partner agar bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Gitu, Mas. Ada di situ sebagai Chief Communication Strategist ya? Ya, saya sebagai chief untuk operasional, all proses ada di under saya, baik itu nanti dari sisi kurikulumnya, baik itu dari sisi partnernya, baik itu dari sisi komunikasinya, ya sebagai chief operasionalnya lah di dalam Action Learning Partner. Oke, apa yang membuat Anda tuh switch dari dunia komunikasi atau kehumasan yang biasa ada di korporasi tertentu ya, kemudian sekarang berada dalam sebuah lembaga training. Ya, yang membuat bukan saya switch, tapi saya coba mempertajam. Kenapa? Karena Action Learning Partner bergerak di bidang people development. Orang yang berkembang pun harus dikomunikasikan. Maka dua ilmu ini saya satukan. Jadi saat saya membangun Action Learning Partner adalah bagaimana ini bisa bermanfaat bagi orang. Saat orang mau berubah, saat orang mau bergerak, saat orang melakukan hal yang terbaik, orang ini juga harus dikomunikasikan. Kenapa? Karena orang lain juga harus tahu kan. Inilah yang menjadi, kami menyebutnya adalah role model. Role model. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya pindah ataupun hijrah meninggalkan ilmu komunikasi, tapi saya mempertajam antara ilmu komunikasi dengan ilmu, kalau orang bilang mungkin human capital ya, tetapi lebih tajamnya adalah di sisi people development. Oke, jadi sebenarnya kalau dulu lebih pada menjadi humas atau orang komunikasi pada produk tertentu, sekarang lebih pada manusianya ya. Iya, benar. Bagaimana manusia itu menjadi lebih kompeten. Iya. Ya kalau dulu kan kita mengkomunikasikan bagaimana perusahaan tidak dikenal menjadi dikenal, kemudian bagaimana perusahaan dari mungkin tidak diketahui banyak orang, diketahui banyak orang, produknya yang orang tidak tahu menjadi tahu, kemudian kebaikannya dari tidak diketahui orang menjadi diketahui orang. Nah, saya fokus di bidang people development. Nah, people development ini juga nanti ujungnya akan perlu dikomunikasikan. Seperti hari ini, ini kan program yang sangat bagus. Bagaimana kita bicara mengenai orang, bagaimana bicara menyiapkan orang menjadi leader. Maka leader itu butuh role model. Nah, role model mana yang dipilih? Maka ilmu komunikasi itu akan dipakai di sana. Dan people development adalah sebagai penguatnya, sebagai pondasinya untuk manusia punya pegangan knowledge, skill, dan attitude. Ini menarik sekali ya. Apa yang membuat Anda tuh punya kesadaran untuk melakukan hal ini gitu dalam learning center ini? Ya, menarik pertanyaannya. Kenapa saya tertarik untuk melakukan ini? Khususnya bagi anak-anak Indonesia, bagi diri saya sendiri, saya melihat bahwa anak Indonesia itu dapat bonus demografi yang sangat bagus, bangsa kita ini. Tapi apakah mereka siap? Apakah bangsa kita ini, anak-anak Indonesia sudah siap? Maka itu PR-nya. Maka saya terpanggil untuk memberikan kontribusi bagaimana anak Indonesia ini benar-benar menjadi bonus demografi. Walaupun ini mungkin jadi challenging, siapapun pemimpinnya, dan itulah yang menjadi motivasi saya bagaimana orang-orang ke depan itu bukan cuma dia siap, tapi dia juga mampu. Bukan cuma baik, tapi juga benar. Karena orang manusia yang baik, tapi dia tidak menjalankan hal itu dengan benar, maka dia ketemu sama warga orange kan. Dan itulah yang saya tidak mau. Orange itu adalah nanti akan kasus, ada lain-lain. Maksudnya orang rompi orange gitu. Rompi orange maksudnya. Rompi orange ya. Iya, begitu. Integritas ya berarti. Masalah integritas ya. Jadi Anda concern juga pada integritas. Sangat. Kenapa? Karena saya juga menjadi agent of change lah. Dikatakan saya sebagai orang yang
di luar sana akan mengenal saya itu sebagai orang yang selalu untuk memperkuat namanya value. Iya, Manusia harus punya value, iya, organisasi harus punya value. Tetapi value ini nggak boleh hanya ada di tulisan, iya, iya. tetapi value ini benar-benar dilakukan, Iya, benar-benar dijalankan, iya. dan salah satunya adalah integrity. Oke, integrity. Oke, bisa tahu nggak kenapa Anda berpikir mengenai learning center? Kenapa nggak membuat perusahaan baru aja yang berhubungan dengan komunikasi gitu, misalnya konsultan komunikasi gitu? Ya, tadi jumlah penduduk Indonesia begitu Banyak besarnya, ya? jumlah generasi muda begitu Iya, besarnya. Mungkin banyak orang-orang seperti saya juga yang peduli terhadap anak iya, Indonesia. Tetapi mungkin itu juga menjadi panggilan saya. Jumlah anak-anak ini harus kita siapkan, harus kita mampukan. Kemudian tadi kita tidak kan hidup kita itu ada batasnya ya, iya, ya Pak. Jadi batasannya adalah saat dia lahir, dia besar, dan ujungnya nanti dia akan mati gitu. Dia iya. akan meninggalkan dunia ini. Kira-kira saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang akan ditinggalkan? Tadi, kalau hanya bicara mengenai bisnis, mungkin uang. Uang akan habis. Tapi legacy, bagaimana anak-anak ini siap, itulah yang memotivasi saya kenapa action learning partner kami harus hidupkan, kami harus besarkan, dan harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke. Itulah motivasinya. Action learning partner ini sebenarnya ditujukan ke sekolah, ke kampus, atau ke korporasi atau gimana? Action learning partner tadi saya katakan bahwa siapa yang jadi target market begitu Iya, kan ya, iya, siapa yang akan menerima iya, manfaatnya. iya. Ya tentunya awal-awal mula kami mencoba masuk ke dalam market ataupun pasar profesional. Iya, Orang-orang yang siap kerja tapi iya, belum mampu bekerja dengan baik. iya, Kami siapkan soft skill-nya, iya, mulai dari ilmu komunikasi, iya, mulai dari ilmu leadership, iya, teamwork, sampai iya, dengan bagaimana memecahkan masalah. iya, Itu kami berikan kesiapannya sehingga iya, siapapun mereka, kami punya klub juga, iya, maka kami sebut Action Learning Partner Hub. iya, Itu orang bisa bergabung di sana, bisa belajar apapun yang dia butuhkan, iya, baik itu secara online ataupun offline. iya, Kemudian kami melihat bahwa orang profesional butuh. iya, Kemudian eh, anak muda bagaimana? iya, Youth, tadi yang saya katakan, bonus demografi. Nah, ini juga menjadi sasaran kami. iya, Kenapa? Karena kami melihat antara apa namanya, lembaga pendidikan iya, yang sudah resmi seperti university, itu kan antara akademisi dan bisnis kadang ada belum match kan. iya, Maka kami juga hadir menyiapkan mereka agar di organisasi di sebuah perusahaan itu butuhnya seperti apa. iya. Maka ini juga kami siapkan supaya akademisi bisnis ini bisa benar-benar tumbuh dan tadi benar-benar bonus demografi pemimpin masa depan. Nah, yang terakhir adalah anak-anak muda, anak-anak mungkin anak-anak kecil lah gitu ya. Kami punya metodologi belajar, kami punya namanya pendekatannya Anak kecil itu maksudnya usia berapa ya? itu anak-anak yang mulai dari SD, SMP, itu kami punya metodologinya juga. Jadi Oke, bagaimana mereka bisa belajar. Salah satunya saat ini kami sedang membangun orang bisa belajar melalui experiential learning. Jadi bahkan dari bermain catur aja itu iya. bisa mengajarkan bagaimana dia akan menjadi calon pemimpin masa depan. Oh begitu. Sampai dengan demikiannya. Begitu. Oke, itu pakai model kelas atau gimana ya? Kita ada model kelas. Jadi di kelas itu kita akan kasih beberapa exercise, kita kasih beberapa game, kemudian Hmm. mereka akan belajar sendiri apa yang dia rasakan, kemudian dia akan introspeksi, dia akan save lagi, oh ternyata saya kurangnya di sini, saya kurang di sini. Kemudian masuklah para master trainer, mereka masuk kemudian memberikan materi supaya apa? Apa yang dia pelajarin, apa yang dia rasakan, kemudian dia di dalam grup itu dia akan cerita. Setelah dia cerita, kita tarik benang merahnya. Kemudian mereka akan merasakan, oh, ahanya dapat di sana. Dan besok, kenapa action tadi adalah setelah dia belajar di kelas, pulang, dia ada actionnya. Dia akan introspeksi. Oh, saya kurangnya di A. Oh, saya kurangnya di B. Oh, saya harus lakukan A. Saya harus lakukan B. Oke, jadi ini cukup menarik juga ya. Iya, Tapi saya butuh eh, jawaban juga nih. iya. Kenapa Anda dari korporasi sebagai humas, kemudian malah terjun di apa namanya menghandle anak atau segmen tertentu gitu. Biasanya kan kalau humas kan ya cukup dengan wartawan saja gitu kan. Iya. Apa perbedaannya sih? Di area people development, di area human capital, Iya, di area komunikasi atau humas iya, atau corporate communication ataupun PR orang iya, menyebutnya, itu sama-sama. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan manusia. iya, iya, Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan komunikasi. iya, Nah,
tadi kenapa mengapanya. Ya. Sekali lagi bahwa saya punya spirit, punya harapan kalau saya sudah tidak ada di dunia, Ya. kita punya legacy. Oke. Saat orang bisa belajar, saat orang bisa mencapai titik Ya. intinya itulah kebahagiaan kita. Jadi sama-sama objektifnya adalah untuk membuat orang lebih baik. Ketemu dengan media sama kan, membuat organisasi lebih baik. Kenapa? Karena media kan yang bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan baik juga. Oke. Yang perlu kita ketahui itu bagaimana Anda perbedaan antara memimpin di korporasi ya, di bidang komunikasi dan memimpin di bidang learning center. Apa namanya learning Action Learning dan Partner. action learning partner ini? Apa perbedaannya menurut Anda? Leadership itu sebenarnya kalau ditanya perbedaannya adalah outputnya ya, Ya. tetapi semuanya sama. Sebagai seorang pemimpin, kita tuh harus menyiapkan orang untuk siap. Ya, ya. Untuk siap apa? Siap bekerja. Untuk siap apa? Ya. Siap dengan target. Tinggal produknya apa. Ya. Nah, maka memimpin Action Learning Partner dengan memimpin corporate communication di sebuah organisasi sebenarnya sama. Ya, ya. Sama-sama apa? Tujuannya adalah orang tim kita, Ya. di bawah tim kita ada 10, ada 20, ada 30, Ya, ya. supaya dia bisa melakukannya. Oke. Supaya dia bisa menjalankannya. Ya. Dan akhirnya target achieve. Ya, Maka kalimat pendeknya adalah memimpin itu adalah membuat orang bisa tumbuh, berkembang, dan orang ini bisa lebih baik. Oke. Yang paling penting dari membuat orang lebih baik itu pada sisi apa ya? Ya, balik kepada orang tersebut. Ya. Baik itu dari arti yang pertama adalah baik dari sisi organisasi dan dari orang itu. Ya. Saat kita memimpin, dua hal ini harus kita gabungkan. Supaya apa? Supaya orang ini bisa bekerja bukan hanya pekerjaan yang secukupnya, Ya. tapi kalau bisa sampai extra mile. Manusia akan Apa melakukan ekstra? extra mile. Extra Extra mile itu mile, melakukan iya. sesuatu di atas daripada standar yang ada. Ya, ya. Nah, supaya orang ini mau melakukan itu lebih, membuat, kalau biasanya itu kita terbiasa, kalau diminta satu, kenapa tidak bisa gue kasih dua, ya Iya. gue kasih dua. Iya. Itu yang simple, extra mile. Tetapi bagaimana ini bisa lebih baik? Iya. Yang pertama adalah orang ini punya passion dulu. Ya, ya. Nah, saat kita sebagai leader tahu tombol passion dia, Iya. tombol kekuatan dia, Ya. sehingga kinerja dia akan baik saat dia menyukai, mau melakukan, mau all out terhadap pekerjaan itu. Oke. Gitu. Jadi kita harus Jadi bisa menyentuh. lebih baik lagi. Jadi kita ambil tombolnya tim kita kan. Menyentuh dulu ya. Iya. Oke. Butuh berapa lama kalau melakukan hal seperti itu dalam memimpin? Nah, butuh berapa lama kita sebagai seorang leader pasti akan melewati fase kan. Fase di mana orang ini yang pertama dia pasti akan, sebelum dia sampai performing, dia akan masuk ke tahapan norming dulu. Yeah. Dia akan menyesuaikan diri dulu. Saat orang baru datang ke sebuah organisasi, ke sebuah lembaga atau apapun, dia akan menyesuaikan diri. Yeah. Oh, atasan saya begini, oh begini, oh begitu. Nah, pada saat norming dia akan mengenal. Dia akan mengenal, kemudian saat dia akan performing, itu adalah proses bagaimana seorang leader akan melihat dia, mengajarkan dia dari satu langkah, dari fase 1, fase 2, fase 3, sampai dengan orang ini bisa menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti apa? Kan dia harus bisa dapat knowledge-nya dulu. Yeah. Dia tahu dulu nih. Nah, maka dia harus kita kasih, dari dia tidak tahu kita kasih tahu. Yeah. Setelah dia tahu, maka dia mau kan. Mau, maka knowledge-nya bertambah, dia akan jadi skill-nya. Kalau skill-nya udah bisa, jangan lupa
Kenapa? Attitude-nya harus kita jaga. Oke. Karena kalau nggak kita jaga attitude-nya, yang terjadi yang tadi, yang rompi orange tadi, Pak Ave, Integritas ya. integritas dilanggar, Ada. pekerjaannya tidak hanya dengan baik, tapi tidak juga dengan benar. Maka dia akan bermasalah. Oke. Eh, menurut Anda tuh yang paling menantang dalam memimpin Ya. apa, dan yang paling membahagiakan saat memimpin tuh apa? Ini pertanyaan menarik saat kita sebagai seorang leader ya. Iya. Saat kita sebagai seorang leader, bahagianya memimpin itu adalah saat tim kita sudah mampu, bisa, dan mencapai pekerjaan dia dengan baik dan benar. Artinya dia bisa menjadi orang yang sukses. Ukurannya apa itu ya? Ukurannya tadi, knowledge, skill, dan attitude. Knowledge, skill, dan attitude ya teman-teman ya. Iya, knowledge, skill, Pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. perilaku. 3 hal itu yang kalau di sebuah organisasi dimanapun kita berada dengan modal knowledge baik, kemudian tumbuh menjadi skill dan menjadi attitude, menjadi kebiasaan, maka kita sebagai seorang leader akan tersenyum. Kenapa? Kita tidak akan memikirkan operasional lagi, kita akan berada sebagai seorang leader, kita akan memikirkan strateginya yang lebih baik ke depan, memikirkan ke depan. Hari ini kasih tim yang bekerja. Oke. Itulah seorang leader, kan kita menyiapkan leader lagi. Itu yang membahagiakan ya. Iya, itu yang membahagiakan. Yang menantang apa tuh dukanya tuh? Nah, dukanya adalah pada saat kita melewati proses. Pada saat melewati proses, tim itu tidak sekuat yang kita bayangin. Kadang kita bisa ketemu dengan generasi yang seusia sama kita. Kadang kita ketemu dengan generasi Maksudnya sama-sama sekarang tuanya gitu. sama-sama tua, seperti usia kita gitu ya. Itu kan generasi. Lalu aja kali. Iya. Kan daya juangnya udah beda. Iya, oke, daya Pada saat juang ya. daya juangnya beda. Dulu kita Fighting spirit bahasanya. fighting spirit beda. Dulu kita dikasih pekerjaan aja udah bersyukur, alhamdulillah. Ya, sikat ya. Anak-anak sekarang bahasanya adalah kalau komunikasi kita nggak bagus, besok dia bilang, Pak, besok gue resign. Oke. Ini antara yang tua sama yang muda sama apa enggak? Sekarang Beda udah ya? beda, Beda. sudah beda. Anak-anak sekarang itu lebih agile, tetapi tidak ada salahnya. Iya. Kenapa? Karena mereka generasi yang siap dengan teknologi. Iya. Kalau kita kan generasi yang siap dengan alhamdulillah, dimarahin alhamdulillah. Itu manajemen kita kan begitu Iya, kan? kita Manajemen bersyukur alhamdulillah, masih kerja. bersyukur masih kerja. Dimarahin besok ya udah cemangat-cemangat, besok kerja lagi. Kerja lagi, Ya, kuat tambah kuat. lagi kan. Nah, itu challenging-nya. Iya. Kenapa? Karena kadang ada anak-anak yang bahasa kita tuh sebagai bahasa orang tua tidak bisa ditangkap dengan mereka. Iya, Kadang iya. niat kita baik, tapi ditangkap sama dengan mereka tuh ada perbedaan. Makanya Iya, iya. ada gap. Kadang masalah organisasi saat ini adalah masalah gap komunikasi. Oke, gap komunikasi tadi itu bagian dari duka. 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 Karena Berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahan kita, Oke. sehingga bawahan kita tidak bisa mengerjakan dengan baik, sehingga bawahan kita tidak bisa menghasilkan kinerja yang dengan baik, Oke. sehingga productivity juga menjadi menurun. Wah, sedih banget kita kan, orang tidak bisa jadi. Oke, menurut Anda gap yang terjadi ini sekarang positioning pada leader itu masih di Gen X, kemudian bawahan banyak di Gen Z, atau ada di milenial di tengah-tengah, ini bagaimana menurut Anda? Ya, ini pertanyaannya menarik ya. Iya. Nah, ini kalau dibahas bisa 10 episode podcast nih. Pendek-pendek aja. Pendek aja, pendek. Iya, iya. Jadi ini yang jadi kendala komunikasi ya, antara pemimpin dengan timnya. Iya. Generasi yang kadang pemimpin, bahkan kadang ada juga tuh pemimpinnya muda, yang dipimpin lebih tua. Tapi jarang kali ya. Ada juga sekarang, Oh, Pak. masih ada Ada ya? juga. Tim saya, Oke. ini usia saya sudah tua ya. Iya. Ternyata tim saya ada lebih tua lagi. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan dia? Maka saya harus berkomunikasi dengan style orang itu. Besok saya ketemu dengan generasi milenial, Iya. maka saya harus pakai generasi milenial. Dengan milenial kayak seperti Pak Ave kan. Pak Ave ini kan kita seumuran tapi beda usia kan. Saya Gen X. Ya. Saya Gen X. Ya, generasi mereka itu generasi yang kita ajari, tapi dia nggak akan mau dengar yang panjang kali lebar kan. Dia maunya role model. Begitu. Oke. Kalau Gen Z ini menurut Anda yang menyenangkan dari mereka dari saat dipimpin, kemudian juga yang menantang apa ya? Yang menantang adalah dia berani terbuka. Berani terbuka ya? Berani terbuka. Pada saat kita kasih challenging, kemudian kadang dia juga berani bilang bahwa Pak, kayaknya salah deh. Begitu ngomong belak-belakan langsung. Belak-belakan mereka. Oke. Belak-belakan, Pak kayaknya salah, tapi kemudian dia memberikan solusi. Oke. Saya melihat data saya bicara begini loh. Nah,
Kita orang tua digituin, kadang Iya, kita emosi. iya, benar. Gua udah tahu duluan, lu baru lahir kemarin. Nah, tapi bagaimana kita sebagai orang tua mendengarkan itu sebagai masukan Iya, iya. dan kita bisa menerima itu, itulah tantangannya generasi Tantangannya. sekarang. Jadi itu yang menantang dari memimpin generasi yang berbeda tadi ya. Iya, itu sangat-sangat challenging, bahkan memang tim saya kebetulan ada 30-an orang itu mungkin 70%-nya anak muda. Yang muda ya. 70% anak muda dan mereka akhirnya saya kasih kesempatan adalah mereka tuh senang dikasih challenge kan. Iya, Nah, ya udah kita pegang buntutnya dia kita jagain supaya dia tadi knowledge sudah dapet, iya. skill udah bisa, jangan sampai attitude yang salah. Oke. Gitu. Itu dari sisi pemimpin dari sisi korporasi Generasi, ya, ya korporasi. Ya. generasi untuk sebagai sumber daya di korporasi ya. Iya. Kan Anda kan juga terlibat dalam kegiatan sosial namanya Kita Setara ya. Ya, kita setara Kita Setara Indonesia. Itu seperti apa yang Anda kelola itu? Ya, Kita Setara Indonesia itu sebuah tempat yang mana dulu saya itu terpanggil juga. Tadi di depan kita sudah ngobrolin mengenai keterpanggilan Iya, ya. iya, Saya terpanggil di dunia komunikasi, kemudian saya terpanggil di dunia people iya, development, dan saya juga ternyata di hati kita paling dalam iya. terpanggil saat kita melihat sahabat-sahabat disabilitas. Oke. Jadi waktu saya bekerja di sebuah organisasi, waktu saya di perbankan waktu Iya. itu ya, saya di challenging kira-kira program apa yang efektif dan kita bisa membantu teman-teman yang tertinggal. Iya, Maka waktu itu memilih adalah teman-teman disable. iya, Nah, pada saat saya bekerja di sana, saya melihat bahwa disabilitas itu sampai hari ini mungkin challenging-nya adalah kesetaraan. Kesetaraan untuk apa? Kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan. iya, Maka sekarang udah senang saya mendengar ada sekolah ataupun kampus inklusif di mana tidak ada perbedaan iya, lagi, siapapun bisa belajar dimanapun. Nah, tetapi bagaimana dengan pekerjaan? iya, Bagaimana sahabat disabilitas ini kebanyakan mereka itu adalah dari sisi ekonomi yang menengah ke bawah. iya, Kemudian pendidikan mereka kadang riset saya mengatakan ada yang bisa sampai ke university itu udah bagus. iya, Tapi waktu era-era saya memulai Kita Setara, kebanyakan mereka adalah lulus SMA saya sudah bersyukur. Nah, sehingga kesetaraan itu menjadi perbedaan pada saat masuk ke pekerjaan. Kemudian di tempat-tempat umum, bagaimana fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Sebuah kesetaraan itu kan harus ada. iya, Nah, itulah yang memanggil saya, dan rasanya itu ada di benak saya juga bahwa, wah, kayaknya ini adalah area yang saya harus ikut mengembangkan. Kenapa? Karena tadi saya punya semangat adalah ataupun punya spirit adalah kebermanfaatan. Maka dari kebermanfaatan inilah saya hadir untuk Kita Setara Indonesia. Untuk membuat mereka dapat kesetaraan pendidikan, kesetaraan pekerjaan, bahkan mudah-mudahan kesetaraan hidup. oke. Mas Agus, jadi dari apa, Kita Setara itu berapa banyak yang sudah diberdayakan sampai saat ini? Ya, Kita Setara itu bermula dari 3 orang. Iya, Dengan latar belakang masing-masing teman-teman sahabat disabilitas ini adalah disabilitas daksa. iya. Daksa itu Daksa tuli, itu fisik. fisik ya, Jadi fisik. mereka ada yang kakinya kecelakaan kemudian diamputasi, ada yang tangannya satu, Iya, kemudian juga ada juga yang kakinya juga satu. Dari 3 orang ini mereka memulai keinginan mereka waktu itu adalah jualan kopi. iya, Maka saya coba fasilitasi bagaimana membuat kopi dengan racikan. Mereka tidak punya latar belakang mengenai barista. iya, Mereka tidak punya sama sekali. Kemudian ya udah kita coba bikin kopi. Dan saya juga tidak punya latar belakang barista. iya, Saya cuma punya semangat adalah supaya mereka punya bisnis iya, dan mereka bisa setara.
Kemudian akhirnya kita berjualan di mobil kami waktu itu pakai VW Kombi. Ya. Nah, dari 3 orang inilah tumbuh banyak anak-anak yang pengen ikut. Ya. Dari yang ikut itu saya tambah menjadi 4, saya tambah menjadi 5, saya tambah menjadi 7, 10, 20, dan akhirnya bisa sampai dengan 300. Dan anak-anak ini hanya 300 sampai 300-an. Dan Luar biasa, anak-anak ya. ini keinginannya kesetaraan. Kesetaraannya apa? Yaitu mereka bisa mendapatkan pekerjaan waktu itu. Ya. Karena mereka tidak punya aktivitas di rumah, bahkan orang tua aja kalau mau melepas mereka keluar udah was-was. Maka waktu itu ada juga tuh yang sampai datang ke Kita Setara Indonesia, Ya. orang tuanya datang untuk mengantarkan anaknya bergabung dengan teman-teman yang lain. Oh, biar komunitasnya lah. Iya, sehingga mereka berkumpul, mereka sama, mereka setara. Ya. Kemudian Kita Setara kan berawal dari mereka juga yang mau. Mereka mau adalah mereka pengen dapat kesempatan kesetaraan. Ya. Kemudian Agus Nadi tidak boleh sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau saya sendiri mungkin saya tidak akan mampu. Maka saya ajak namanya volunteer. Banyak teman-teman yang punya cerita apa, punya experience apa, Ya. sehingga ada teman-teman yang bisa jadi barista, dia ngajarin bagaimana membuat kopi enak. Ya. Kemudian saya berpikir juga ternyata ada anak-anak cewek tuli. Nah, dia berpikir bahwa, Pak, saya nggak bisa bikin barista, saya bisanya bikin apa? Ya. Kemudian saya gali dia, ternyata dia bisa menjahit. Ya udah, saya Oke. siapkan mesin jahit, saya cari orang yang bisa menjahit. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi teman-teman tuli lagi, Pak, saya kan nggak bisa menjahit, nggak bisa bikin barista, kamu Ya. bisanya bikin apa? Saya senang bikin kue, maka kita ajarin bikin kue. Ya. Jadi sampai hari anak-anak itu berjumlah lebih dari 300-an dan tersebar, bahkan ada juga di daerah Jawa Tengah, mereka bergabung di komunitas kami untuk membuat batik. Membuat batik, ya. Ya, begitu Pak Ave. Menarik sekali. Jadi antara Anda memimpin sebagai seorang insan komunikasi di sebuah perusahaan, Anda juga melakukan komunikasi di sebuah komunitas disabilitas, ya. Ya. Sehingga Anda bisa itu kenapa Anda mau melakukan keduanya itu? Ya tadi sama sebagai seorang pemimpin, dulu kan kita sendiri masuk sebagai karyawan, kemudian spesialis, kemudian kita bisa memimpin. Kita akan senang saat yang kita pimpin itu bisa sampai di titik keberhasilan. Ya. Maka kenapa tadi saya mau adalah saya senang, saya bahagia kalau orang lain bisa mencapai kebahagiaan. Termasuk para disabilitas. Termasuk sahabat disabilitas. Oke. Anda punya kisah yang menarik nggak untuk ceritakan dalam hidup Anda? Kenapa Anda punya kepedulian pada hal-hal atau dunia disabilitas ini? Mungkin dikatakan menarik, tergantung nanti yang mendengar gitu ya. Tapi bagi saya tidak punya latar belakang, anak, istri, alhamdulillah dilahirkan sebagai orang yang diberikan keberkahan lengkap. Nah, tetapi ada satu cerita bahwa kesehatan saya itu agak berkurang adalah saat ada 2, di wilayah kaki dan di wilayah mata. Wilayah kaki, saya tuh punya yang namanya, saya generasi asam urat. Oh gitu. Saat saya kena asam urat, maka saya akan menjadi disabilitas. Jalan saya repot. Kacamata saya kalau saya tinggalin, maka akan menjadi disabilitas, melihatnya repot. Oh gitu. Nah, jadi dari situlah juga, dan saya juga melihat bagaimana teman-teman disabilitas ini kesetaraannya masih belum. Maka itulah yang menarik saya untuk bergabung, mendukung gerakan disabilitas. Begitu, Pak. Dalam hidup Anda itu, Anda dari masa kecil sampai besar itu sebelum memulai karir, peristiwa apa yang menyentuh dalam hidup Anda atau membuat Anda menjadi orang yang lebih kuat itu? Ya, saya lahir bukan dari generasi pewaris, tapi perintis. Kayak super truck ya. Bukan pewaris, tapi perintis. Iya, disebut sebagai bukan keluarga pewaris kan, kalau pewaris pendidikannya bagus. Saya itu keluarga saya ya ekonominya cukup-cukup saja lah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik itu challenging. Nah, maka dari situ saya melihat bahwa kalau suatu saat saya punya kesempatan, saya punya ekonomi yang lebih baik, ya saya tidak ingin membuat orang lebih susah dari saya. Anda
bagaimana Anda bisa kuliah atau apa Anda berjuang? Bagaimana? Oh, Tadi kan saya susah banget ya. oh, bisa. Kenapa nggak diceritain? Ya, saya itu orang daerah ya, orang daerah. Asli mana ini? Saya Puja Kusuma, Putra Jawa, lahir Sumatera. Oke, Lampung. Jambi. Oh, Jambi. Saya lahir di Jambi. Bapak saya sebagai seorang ASN, ibu Ya. saya ibu rumah tangga. Dengan penghasilan ASN itu, ya Anda bisa Iya, bayangkan zaman kan. itu beras saja dijatah ya. Iya, jadi ya itulah yang membuat saya melihat bahwa hidup itu sebuah perjuangan. Iya, Maka pada saat saya bisa menyelesaikan sekolah SMA aja udah senang. iya. Kemudian saya datang ke Jakarta itu belum dijajah S1 kayak Pak Affe udah S3 gitu ya. Bisa aja. Ya, jadi ngambil S1 saya itu sekolah saat saya kerja sambil kuliah S1. Oh gitu. Ya, jadi ngambil kelas eksekutif, pagi kerja, sore kuliah. Dan saya melihat bahwa inilah yang mendorong saya, mungkin ini yang mendorong saya bahwa saya susah, orang lain harusnya tidak boleh susah. Maka saya berharap anak-anak Indonesia yang punya kesempatan untuk bisa lebih baik, kenapa tidak? Oke, menarik sekali ya. Apalagi yang membuat Anda jadi kuat selain susah kuliah tadi? Yang Sekolah. membuat kuat, Anda anak keberapa? saya anak kedua dari 5 bersaudara. Oke. Yang membuat saya harus kuat adalah saat bekerja. Saya kan bukan orang lagi sama tadi, karena saya bukan pewaris, saya masuk di sebuah perusahaan itu bekerja dari level yang paling bawah. Apa tuh? Mungkin waktu itu sebagai operator. Operator apa? Jadi operator itu, wah ini di balik sisi saya nggak ketahuan ya. Ini ada tuh, coba tebak kira-kira operator apa? Operator apa tuh? Operator apa tuh? Saya itu dulu saya kebetulan tamatnya bukan SMA tapi STM. STM ya? Ya. Jadi anak teknik, saya sebagai operator itu operator alat berat. Oh, forklift. Forklift bisa, loader bisa, ekskavator bisa, yang tidak bisa hanya satu, bawa kren saya nggak bisa. Dulu karena belum kuliah waktu itu Belum ya. kuliah. Nah, saya Jadi operator kesempatan, apa saja dikerjain ya. iya, saya dapat kesempatan ke Jakarta untuk ikut pelatihan dan ikut training di sebuah industri alat berat waktu itu ya. Kemudian saya melihat Jakarta adalah tempat untuk bisa belajar, maka saya harus berkembang menambah pendidikan saya untuk menambah gelar selain S3 saya SD, SMP, SMA, Oke. harus ada S4 kan, S1. Iya. Dan di tempat pekerjaan ya operator kerjanya ngapain? Iya. Ya kerjaan yang diperintah orang kan. Oke. Maka Geser ini. oh iya, Angkat ini, angkat itu. generasi saya cuma bilang yes Pak, hanya bilang iya kan. Nah, saya cuma berpikir waktu itu suatu saat saya harus bisa memimpin. Alhamdulillah hari ini saya bisa memimpin. Anda kuliah dulu ambil jurusan apa? Wah, ini lagi menarik lagi pertanyaannya kan. Saya kerja di komunikasi tapi saya tidak belajar komunikasi. Iya. Saya belajarnya adalah ilmu manajemen. Ilmu manajemen. Yes. Jadi semua Anda learning by doing ya. Yes, benar. Makanya saya punya spirit 3 hal. Apa tuh? Dan mudah-mudahan ini jadi PR untuk teman-teman. Oke, teman-teman profesional bisa didengar, silakan. Yang pertama, experience saya hampir 30 tahun saya bekerja dan belajar dan usia saya sudah di atas 50. Iya. Saya punya 3 kesimpulan. Yang pertama adalah learn. Learn. Kapanpun, dimanapun kita harus belajar. Iya. Kalau kita sudah belajar, maka kita harus do. Learn, do. Okay. Do, lakukan dengan baik dan benar. Iya. Maka kita akan jadi seorang champion. Kita akan jadi pemimpin bagi masa depan. Kita akan jadi juara bagi diri kita dan bagi orang lain. Oke, menarik sekali. Jadi learn itu dari dalam kan. Ya. Do, lakukan dengan baik dan benar, champion. Oke. Anda punya putra berapa orang? Saya punya anak 3. Anak 3 ya. Sudah selesai sekolah atau masih ada sekolah? Alhamdulillah 3-3-nya, yang 2 udah selesai, yang 1 sudah kerja di perbankan, yang nomor 2 udah kerja sebagai PR, yang dulu saya tidak bisa belajar ilmu komunikasi, yang nomor 2 belajar ilmu komunikasi, dan sudah bekerja juga, dan yang ketiga sedang persiapan untuk masuk ke university. Oke, biasa. Laki perempuan? Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan. Oke. Jangan ditanya tanggal lahir ya, pasti lupa. Bapak-bapak. Hobinya apa? Saya itu dibilang hobi karena saya tadi bukan sebagai pewaris. Hobi saya itu sebenarnya hobi yang lahir menjadi bagian dari relationship. Dan akhirnya itu menjadi senang, yaitu olahraga. Olahraga? Saya naik sepeda, itu menjadi hobi saya. Oke. Baca buku menjadi bagian dari hobi saya juga. Oke, sebelum kita tanya hobi, Anda
punya nggak cerita lucu waktu zaman remaja atau anak muda? Ya, ini lucu tapi sebenarnya pahit bagi saya. Lucunya, ya bagi mungkin banyak teman saya atau tim saya di luar sana Iya. yang nonton ini nanti juga nggak tahu bahwa saya Agus Nadi itu dulu pernah jadi supir angkot. Eh, Kapan itu? itu saat saya masih sekolah di STM. Ini bukan STM. gara-gara ikut-ikut Pak Menteri ya. Banyak Pak Menteri sekarang ada yang pernah jadi supir angkot kan ya. Bukan saya itu ya. Yang saya ini beneran supir angkot. Emang maksudnya tuh jadi duit. Iya, kalau yang itu mungkin ya gue nggak tahu lah ya nggak usah bahas ya. Tapi ya karena ada kebutuhan, faktor kebutuhan saya jadi supir angkot. Supir angkot waktu saya di Sumatera, tepatnya di Jambi. Itu sekolah Saya STM. sekolah STM jurusan otomotif waktu itu. Oke. Itu memang untuk cari uang atau tambahan atau gimana? Ya, yang pertama, saya benar-benar waktu itu adalah sudah mulai butuh uang juga. Karena udah mulai dewasa, saat STM itu kan usia udah punya kebutuhan untuk beli sepatu, beli Iya, iya. baju, ya udahlah. Saya pengen juga waktu itu adalah pengen bayar sekolah juga bayar Sebagai sendiri. seorang anak SN yang pas-pasan gitu ya. Yes, Anda harus berjuang juga untuk memenuhi yes, kebutuhan pribadi sebagai anak muda. benar. Dan itu Oke. itu jadi sebuah latar belakang. Jadi memang bukan cerita lucu, tapi mungkin bagi kalian itu cerita gitu banget ya. Oke. Oke. Jadi menarik sekali ya teman-teman. Jadi di belakang perjuangan seseorang itu kadang ada cerita-cerita unik, lucu bahkan yang mengharukan. Ya, salah satunya yang lucu dan mengharukan adalah Mas Agus Nadi atau Pak Agus Nadi ini pernah jadi supir angkot waktu STM. Dia buat cari uang sendiri untuk beli kebutuhannya. Iya. Oke. Anda hobinya apa aja? Olahraga, baca buku, itu Oke. hobi saya. Olahraga saya naik sepeda. Ini sepeda. Punya Eh, komunitas juga ya? ada beberapa komunitas. Dulu suka dari BSD, kadang ke Jakarta naik sepeda. Kadang sekarang saya sudah nggak mau dijemput. Kalau dulu saya dijemput ke rumah, Mas Agus kita naik sepeda, Oke. dijemput dulu saya senang. Sekarang nggak usah. Iya. Kenapa? Karena BSD Jakarta naik sepeda lumayan jauh. Kalau dijemput mau nggak mau dari BSD goes ke Jakarta. Iya. Tapi kalau nanti kita ketemu di titik ini aja di Senayan itu kan lebih enak. Oke. Kenapa? Karena bisa saja pergi saya naik Grab, pulang bisa naik Grab, dekat-dekat situ aja goes. Nggak benar. Saya Buat pernah, action aja. ya saya pernah goes sampai dengan dulu diajak teman-teman jurnalis juga, Iya. diajak teman-teman jurnalis goes ke Bromo, Oh, jauh sekali itu. jauh. Berapa kilo tuh? Tapi bukan dari Jakarta ke Bromo ya Pak. Iya, iya maksudnya di Nah, Bromonya kan. iya, jadi turun Ketemu di di Malang Bromo dulu, gitu. dari Malang kemudian kita naik goes ke Bromo, pergi turun pagi habis subuh jam 5, Iya, selesai jam 10 malam. jam 10 malam. Oh, Jadi lumayan juga ya. seharian naik sepedanya. Luar biasa. Karena banyak temennya ya pegal-pegal nggak berasa ya. Happy-happy aja, ada Happy-happy yang aja. nyungsep dalam jurang, ada yang Oke. jatuh, ada yang hilang juga. Pada saat di jam 10 malam ada 2 orang yang hilang waktu itu. Tapi bisa ketemu. Alhamdulillah dia ketemu gara-gara pipis, sepedanya dibawa masuk jadi tidak kelihatan. Orang udah sampai di mana dia ketinggalan. Nah, jadi hobi ada yang lucu juga ya. Iya. Tipis sepedanya nggak kelihatan ketinggalan. Iya, iya, Oke. iya, iya. Oke, apa yang menjadi pesan pada para profesional muda, pekerja muda tentang dunia profesional saat ini atau dunia kerja saat ini? Ya, tadi jadilah dirimu sendiri dan jadikanlah dirimu bermanfaat bagi orang lain. Melalui proses apa? Tadi saya sudah sampaikan. Kalau di dalam ilmu learning itu ada knowledge, ada skill, ada attitude. Tapi titip saya adalah yang pertama adalah learn, belajar terus. Kemudian do, lakukan, bukan cuma lakukan dengan baik, tapi lakukan dengan benar. Iya. Maka kita akan jadi champion, juara bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain. Oke, bagus sekali ya. Itu aja. Itu aja. Kebanyakan, 3 hal itu aja. kebanyakan learning center. Iya. Oh, satu lagi Apa lagi? ya. Kalau kita sudah jadi ataupun udah bisa memberi, ya kita akan memberikan manfaat untuk diri kita kan. Ya. Dan jangan lupa kalau kita sudah jadi, berikanlah manfaat bagi orang lain. Oke, menarik sekali. Jadi ada caringnya, ada pedulinya. Jadi kalau Anda sudah jadi orang, itu harus peduli juga sama orang lain. Yes, Jadi menular ya. ya, Menularkan kebaikan, jangan sombong aja. jangan sombong. Jangan sombong. Oke. Anda punya tujuan hidup Anda apa ya?
Jawabannya sama dengan yang pertama tadi, yang kedua terakhir tadi, Iya. singkat, tapi mungkin tujuan hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Bukan ke akhirat ya? Sebelum ke Ketawa. akhirat. Ketawa. Bukan ke akhirat tujuan hidup. Tujuan hidup untuk ke akhirat ya. Oh, gitu, Tapi akhirat ya. memberikan manfaat dulu bagi banyak Oke, orang. oke. Iya. Oke, kalian tujuan hidup ke akhirat tobat dulu. Untung udah bersih ya. Amin. Oke. Insya Allah, insya Allah. Oke, kemudian oke. Jadi Anda punya moto dalam hidup apa moto? Saya ulang lagi tadi ya, moto saya learn do champion. Learn do champion. Terus belajar, lakukan dengan baik dan benar, Oke. kita bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini agak tipis-tipis ya antara tujuan hidup, moto. Yes. Jadi satu. Kayak seorang learning center. Yes. Training banget kan? Oke. Jadi para profesional muda, fashioners, para pekerja muda, alhamdulillah hari ini kita sudah menghabiskan banyak sekali waktu untuk berbincang dengan seorang pakar komunikasi, salah satunya yang puluhan tahun ya berkecimpung di dunia komunikasi, sekarang juga menghandle bagaimana membentuk manusia, sumber daya manusia, yaitu Pak Agus Nadi. Sangat menarik apa yang beliau sampaikan dan beliau sharing ke kita ya. Semoga ini menjadi salah satu rujukan bagi kita semua untuk bagaimana menghadapi sebuah masalah dan juga menghadapi dunia kerja. Oke, terima kasih banyak Pak Agus Nadi atas sharingnya yang luar biasa. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan narasumber yang juga sangat menarik pastinya. Para fashioners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Thank you, Pak.